Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsih akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Keberadaan Allah yang Maha Hadir. Pada umumnya, orang-orang beragama mengakui bahwa Allah Maha Hadir. Mereka juga percaya Allah ada di mana-mana. Tetapi masih ada juga orang Kristen yang merasa dan yakin kalau Allah lebih nyata kehadirannya di gereja dibandingkan dengan di luar gereja. Dalam hal ini, seakan-akan Allah terikat oleh ruangan rumah ibadah gereja. Dengan asumsi ini, berarti Allah disejajarkan dengan dewa-dewa dalam kepercayaan agama di luar Kristen. Sejatinya, Allah adalah Allah yang Maha Hadir. Tetapi masalahnya adalah bagaimana sikap orang percaya terhadap kenyataan Allah yang Maha Hadir tersebut. Harus dimengerti bahwa keberadaan Allah yang Maha Hadir tersebut memberi konsekuensi kepada orang percaya. Orang percaya harus bersikap secara patut kepada Allah yang berkeadaan Maha Hadir tersebut. Kalau kita mempercayai bahwa Allah Maha Hadir, seharusnya kita memiliki hati yang takut akan Allah. Takut akan Allah ini tentu dibangun dari hati yang mengasihi Allah dengan tulus. Orang yang tidak takut akan Allah karena tidak mengasihi Dia, pasti tidak menghormati Allah secara benar. Untuk ini, seseorang harus belajar mengenal siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Orang yang belum mengenal Allah dengan benar, sikapnya pasti tidak menghormati Allah secara patut. Orang yang tidak menghormati Allah secara patut, sama dengan tidak bersikap sebagaimana mestinya terhadap Allah dan tidak dapat hidup di hadirat Allah. Tidak mungkin orang yang tidak menghormati Allah secara patut bisa hidup di hadiratnya. Kalau seseorang menghayati keberadaan Allah dengan benar dari pengenalannya yang benar, ia dapat menghayati betapa terhormatnya Allah itu. Banyak orang menghormati Allah hanya di gereja, yaitu 1-2 jam dalam liturgi kebaktian saja. Setelah keluar dari gereja, mereka tidak lagi menghormati Allah secara patut. Mereka bersikap seakan-akan Allah tidak ada. Gaya hidup mereka sama seperti anak-anak dunia yang tidak mengenal Allah dan tidak menghormati Allah. Orang-orang Kristen seperti ini di luar kesadarannya berpikir bahwa Allah hanya hadir di dalam gereja. Ini berarti pada waktu di gereja, sikap hormatnya kepada Allah pun dipaksakan. Tidak tulus, artinya dibuat-buat atau munafik. Orang munafik adalah orang yang memainkan peran atau bersandiwara. Mereka tidak mungkin bisa hidup di hadapan Allah atau di hadirat Allah. Allah tidak bergaul dengan orang yang munafik. Sikap hormat kepada Allah seharusnya tidak dibuat-buat, tetapi mengalir secara natural dari hati yang takut akan Allah karena mengasihi Allah. Hal ini tidak cukup
hanya ditunjukkan dengan kalimat doa atau sikap tubuh, tetapi dari sikap batin yang tersembunyi. Ekspresi sikap hormat tersebut ditunjukkan dalam perbuatan menjaga perasaan Allah setiap saat dan dimanapun, serta dalam segala hal yang dilakukan. Sejatinya, inilah yang dimaksud oleh Yesus dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Menyembah dalam teks aslinya adalah proskuneo, yang artinya memberi nilai tinggi atau menghormati. Orang percaya yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran menghormati Allah sepanjang waktu hidup ini, dimanapun dan dalam segala perkara. Ibadah seperti ini tidak menekankan pada seremonial atau liturgi, tetapi sikap hati yang permanen dalam menghormati Allah dan ekspresinya dalam segala perbuatan. Mudah untuk memberi kesan kepada orang lain bahwa dirinya menghormati Allah, tetapi tidak mudah untuk memiliki hormat kepada Allah dari sikap batin. Banyak orang merasa sudah menghormati Allah, padahal kenyataannya tidak. Terkait dengan hal ini menjadi persoalan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang sudah menghormati Allah atau tidak? Hal ini akan tampak dari kekudusan hidup orang tersebut. Orang yang menghormati Allah pasti memiliki kekudusan. Orang yang sudah mencapai tingkat mengenal Tuhan dengan baik akan mengerti apa artinya menghormati Tuhan, sebab ia merasakan dalam jiwanya suatu kegentaran akan Allah. Kegentaran ini akan makin kuat tatkala seseorang menyadari bahwa Allah semesta alam yang disembahnya adalah Allah yang benar-benar eksis dan maha hadir. Oleh sebab itu, dituntut kepada orang percaya untuk dapat menghayati kehadiran Allah. Untuk menghayati kehadiran Allah dibutuhkan perjuangan yang serius terhadap hal-hal rohani, di dalamnya termasuk memahami kebenaran untuk memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Pengenalan akan Allah di sini bukan hanya pengenalan secara literal dengan membaca buku atau mendengarkan khotbah, melainkan juga melalui jam-jam meditasi dalam doa pribadi yang memadai. Selain itu juga kepekaan mengenali setiap kejadian dalam kehidupan ini, sebab melalui segala sesuatu yang dilihat, didengar, apalagi dialami, Allah mengajarkan kebenaran-kebenaran dan menyatakan kehadirannya, agar orang percaya hidup dalam hadiratnya. Keberadaan Allah yang maha hadir memberi konsekuensi kepada orang percaya, di mana orang percaya harus bersikap secara patut kepada Allah, memiliki hati yang takut akan Allah. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.